Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yulisa dengan NIM 2285220068 dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan konseling dasar. Yang pertama itu ada attending. Attending adalah keterampilan konseling yang menunjukkan bahwa konselor hadir secara aktif dan penuh perhatian dalam sesi konseling. Yang kedua itu ada raport. Raport adalah hubungan yang positif dan saling percaya antara konselor dan klien. Hubungan ini dibangun melalui attending, empati, dan kesungguhan konselor dalam membantu klien. Tiga itu ada asistensi. Asistensi itu adalah kemampuan konselor untuk menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik. Konselor harus menerima semua aspek diri klien, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Yang keempat itu ada membuka percakapan. Nah, membuka percakapan itu adalah langkah awal dalam sesi konseling. Konselor harus membuka percakapan dengan cara yang ramah, hangat, dan mudah diakses oleh klien. Kelima itu ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang mendorong klien untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dan mendalam. Pertanyaan ini juga membantu konselor untuk memahami lebih dalam tentang masalah klien dan perspektif mereka. Yang keenam itu ada parafrase. Nah, parafrase itu adalah teknik mengulangi kembali pernyataan klien dengan kata-kata konselor sendiri. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa konselor memahami dengan benar apa yang dikatakan klien dan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengklarifikasi jika perlu. 7 itu ada konfrontasi. Nah, konfrontasi ini adalah teknik konseling yang digunakan untuk membantu klien menyadari dan menantang keyakinan, asumsi, atau perilaku yang tidak membantu. Konfrontasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh empati agar tidak membuat klien merasa terancam atau defensif. Selanjutnya itu yang terakhir ada dorongan minimal dalam konseling. Nah, dorongan minimal ini adalah teknik konseling yang bertujuan untuk mendorong klien agar terus berbicara dan mengarahkan pembicaraan ke tujuan konseling. Selamat siang Ibu Rini, apakah ada yang ingin diceritakan untuk hari ini? Siang Bu, saya merasa stres dan tertekan karena kesibukan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Saya sering merasa marah dan mudah kesal kepada suami dan anak-anak. Saya mengerti Ibu Rini merasa stres dan tertekan karena kesibukannya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Apakah Ibu Rini bisa ceritakan lebih detailnya lagi tentang hal ini? Iya Bu, saya harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Saya juga harus mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan banyak perhatian. Saya merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri dan merasa lelah. Jadi Ibu Rini merasa lelah karena harus mengurus semua pekerjaan rumah dan anak-anak. Apakah benar? Benar Bu, saya merasa lelah, bahkan saya tidak mempunyai waktu untuk diri saya sendiri. Saya bisa memahami perasaan Ibu Rini. Menjadi seorang ibu itu tidak mudah, ada banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Penting bagi Ibu Rini untuk mengakui dan menerima perasaan lelah dan stres ini. Iya Bu, saya rasa saya memang perlu lebih menerima perasaan saya. Apakah Ibu Rini merasa bahwa suami dan anak-anaknya itu tidak cukup membantu dalam pekerjaan rumah tangga? Mungkin ada benarnya. Suami saya sibuk bekerja dan anak saya pun masih kecil-kecil Bu, karena mereka tuh mungkin kurang membantu saya. Iya, saya paham. Apakah Ibu Rini pernah mencoba untuk membicarakan ini dengan suami dan anak-anak Ibu Rini?
Belum Bu, saya takut mereka tersinggung. Bagaimana kalau Ibu Rini mencoba untuk membicarakan hal ini dengan suami dan anak-anak Ibu dengan cara yang terbuka dan tenang. Jelaskan juga kepada mereka bagaimana perasaan Ibu Rini dan apa yang Ibu Rini butuhkan. Mungkin mereka bisa membantu Ibu Rini dalam pekerjaan rumah atau memberikan waktu luang untuk Ibu Rini agar bisa lebih rileks lagi. Baik Ibu, saya akan mencoba untuk membicarakan hal ini dengan suami dan anak-anak saya. Nah, bagus sekali. Saya yakin Ibu Rini bisa menyelesaikan masalah ini. Ingatlah bahwa Ibu Rini tidak sendirian. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Ibu Rini, seperti kelompok pendukung, ibu-ibu, atau layanan konseling.